Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian tahu nggak apa itu sukuk? Atau udah pernah coba suku? Nah, jadi kita di sini akan menjelaskan tentang suku. Selamat menyaksikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Siti Khalisa Fatihah dengan NPM 1204102300028. Selanjutnya ada Tamira Alia Adrila dengan NPM 1204102300008. Lalu ada Najwa Salsabil dengan NPM 1204102300063. Dan yang terakhir, Muhammad Rafi Izzadin dengan NPM 1204102300034. Selanjutnya, pembahasan pada kali ini yaitu meliputi dari pengertian sukuk, karakteristik sukuk, jenis-jenis sukuk, skema sukuk, dan perlakuan akuntansi. Untuk pengertian sukuk di sini dijelaskan, sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berprinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagasi hasil atau margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Karakteristik sukuk. Dari segi penerbit, obligasi syariah dan obligasi konvensional memiliki penerbit yang sama, yaitu pemerintah ataupun korporasi. Selanjutnya dari sifat instrumen, obligasi syariah berupa sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset, sedangkan obligasi konvensional berupa instrumen pengakuan utang. Lalu dari segi penghasilan, obligasi syariah terbagi atas imbalan, bagi hasil, margin atau fee. Sedangkan obligasi konvensional berupa bunga atau kupon dan capital gain. Lalu dari segi jangka waktu, obligasi syariah memiliki rentang waktu dari pendek sampai menengah, sedangkan obligasi konvensional menengah sampai panjang. Lalu selanjutnya ada underlying asset, yang mana obligasi syariah itu memerlukannya, sedangkan obligasi konvensional tidak memerlukannya. Lalu dari segi pihak yang terkait, obligasi syariah terdiri atas penerbit, supervisor, investor, dan trustee. Sedangkan obligasi konvensional terdiri atas obligator atau penerbit dan investor. Lalu dari segi harga, obligasi syariah dan obligasi konvensional memiliki sifat yang sama, yaitu harga pasar atau market price. Lalu berlanjut ke selanjutnya, yaitu dari segi investor, obligasi syariah terbagi atas investor Islami dan juga investor konvensional. Sedangkan obligasi konvensional hanya terdiri atas investor konvensional. Lalu dari segi pembayaran pokok, keduanya memiliki sifat yang sama pula, yaitu bullet dan amortisasi. Lalu selanjutnya dari segi penggunaan hasil penerbitan, obligasi syariah harus sesuai syariah, sedangkan obligasi konvensional bersifat bebas. Lalu dari dasar hukum, keduanya memiliki dasar hukum yang sama, yaitu berdasarkan dari undang-undang. Selanjutnya dari segi metode penerbitan, keduanya juga memiliki sifat yang sama, yaitu lelang, book building, dan private placement. Lalu dari segi ketentuan perdagangan, keduanya juga memiliki sifat yang sama, yaitu tradable. Selanjutnya dari segi dokumen yang diperlukan, obligasi syariah memiliki keharusan untuk dokumen pasar modal dan dokumen syariah, sedangkan obligasi konvensional hanya memerlukan dokumen pasar modal. Lalu dari segi syariah endorsement, dari obligasi syariat sendiri itu memerlukannya, sedangkan obligasi konvensional itu tidak perlu. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sukuk. Sukuk sendiri sebenarnya memiliki 14 jenis yang berbeda. Namun kali ini kami akan memaparkan 3 jenis sukuk yang paling populer dan paling sering digunakan di Indonesia.
Yang pertama ada sukuk mudharabah. Sukuk ini adalah sukuk yang menggunakan imbal hasil sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten sesuai dengan penggunaan dana dari penerbitan sukuk. Dasar dari hasilnya dapat berupa pendapatan bruto atau pendapatan bersih dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN nomor 15 tahun 2000. Dalam sukuk mudharabah, pendapatan hasil investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang sukuk harus jelas sumbernya dan bersih dari unsur non-halal. Jadi yang dijelaskan kepada investor adalah sumber penghasilan dan nisbah bagi hasil. Dan nilai imbal hasil ini tidak boleh disebutkan di muka karena sukuk mudharabah memberikan imbal hasil yang bersifat fluktuasi mengikuti pendapatan yang menjadi dasar nisbah bagi hasil tersebut. Selanjutnya masuk ke jenis sukuk yang kedua yaitu sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee atau pendapatan sewa yang besarannya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Pemegang sukuk ijaroh merupakan pemilik aset manfaat yang menyewakannya kepada pihak lain melalui emiten sebagai wakil, dan emiten dalam kedudukannya sebagai wakil dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain. Dalam sukuk ijaroh, imbal hasil lebih pasti dibandingkan sukuk mudharabah karena besaran uang sewanya telah diketahui di awal penerbitan. Oleh karena itu, sukuk ijaroh dianggap lebih aman daripada sukuk mudharabah, walaupun investor akan memperoleh kesempatan imbal hasil yang lebih tinggi daripada sukuk mudharabah. Dan yang terakhir adalah sukuk wakalah. Sukuk wakalah adalah sukuk yang menggunakan akad wakalah atau mewakilkan, di mana investor mewakilkan kepada wali amanat untuk menginvestasikan dananya. Sukuk wakalah saat ini diterbitkan oleh pemerintah melalui sukuk tabungan dan swasta, salah satunya seperti Medco Power. Selanjutnya ada skema sukuk mudharabah yang dimulai ketika emiten menerbitkan sukuk mudharabah dan investor menyerahkan dana sukuk mudharabah. Selanjutnya, emiten akan membiayai kegiatan usaha yang kegiatan usaha tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, proyek yang dibiayai sukuk, dan yang kedua, kegiatan lain. Lalu dari proyek yang dibiayai sukuk akan menghasilkan pendapatan, yang mana pendapatan ini akan terbagi menjadi dua, yaitu biaya-biaya dan juga laba kotor. Selanjutnya, laba kotor akan didistribusikan untuk investor dan emiten. Lalu, langkah selanjutnya, emiten akan mengembalikan modal kepada investor pada saat jatuh tempo. Lalu selanjutnya ada skema sukuk ijaroh. Dimulai ketika emiten menerbitkan sukuk ijaroh dan investor menyerahkan dana sukuk ijaroh. Selanjutnya, emiten sebagai pemilik objek ijaroh mengalihkan manfaat objek ijaroh. Lalu selanjutnya, investor melakukan akad wakalah kepada emiten yang mewakili investor atau pemberi sewa. Lalu selanjutnya, emiten yang mewakili investor akan menyewakan kepada pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini diibaratkan sebagai penyewa. Lalu selanjutnya, pihak ketiga atau penyewa akan membayarkan sewa kepada emiten yang mewakili investor atau pemberi sewa. Lalu selanjutnya, emiten yang mewakili investor atau pemberi sewa memberikan cicilan plus sisa fee ijaroh kepada investor. Seperti itu mungkin skema sukuk ijaroh dengan keterangan objek ijaroh yang dijadikan underlying dalam penerbitan sukuk berupa fixed asset milik emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas. Contoh objek ijaroh seperti kapal tanker dengan bobot mati tertentu, jaringan listrik dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu, bangunan yang berfungsi sebagai mall atau bangunan lainnya, sirkuit dengan kapasitas tertentu, dan sebagainya. Lalu selanjutnya masuk ke perlakuan akuntansi sukuk menurut PSAK 410, yaitu ada sukuk mudharabah dan sukuk ijaroh. Mengapa hanya dua jenis sukuk ini?
Karena penerbitan sukuk di Indonesia sebagian besar didominasi oleh sukuk ijaro dan sebagian kecilnya sukuk mudharabah. Sedangkan untuk wakalah diluncurkan pada tahun 2018. Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI nomor 95 DSN MUI nomor 7 2014. Kita langsung masuk ke perlakuan akuntansi sukuk mudharabah. Langsung ke contoh kasus. Yang pertama ada penerbitan sukuk. Di sini PT Leonhard menerbitkan sukuk mudharabah senilai 100 miliar pada tanggal 1 Januari 2023 untuk jangka waktu 5 tahun dengan perhitungan 1 tahun sama dengan 360 hari. Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai satelit milik PT Leonhard. Nah, jurnal yang tercatat pada 1 Januari yaitu Bank Yeager Syariah membeli 15% dari jumlah sukuk mudharabah senilai 100 miliar yang ditawarkan oleh PT Leonhard. Tujuan pembelian ini adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dan biaya transaksi sebesar 0,1%. Pencatatan akuntansinya untuk penerbit kas tu sukuk mudharabah senilai 100 miliar dan untuk investor investasi sukuk mudharabah tukas senilai 100 miliar dikali 15% ditambah 100 miliar dikali 15% lalu dikali 0,1% senilai 15 miliar, 15 juta rupiah. Lalu yang kedua ada pengakuan dan pengukuran biaya. Di sini PT Leonhard menerbitkan suku mudharabah senilai 100 miliar. Biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan atau emisi antara lain biaya penjamin efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal sebesar 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal sebesar 0,10%, dan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan sebesar 500 juta. Lalu masuk ke pencatatan, di bagian penerbit, biaya dibayar di muka kas itu untuk biaya penerbitan langsung sebesar 530 juta. Dari mana? Di mana ini tuh hasil dari biaya penerbitan langsung tadi yang 100 miliar dikalikan dengan persentase biaya emisi atau penerbitan langsung sebesar 0,53%. Itu penjumlahan dari 0,25%, 0,18%, dan 0,1% yang hasilnya 530 juta. Nah, biaya penerbitan tidak langsung itu beban jasa lain tukas sebesar 500 juta, itu sudah diketahui. Lalu untuk investor itu no entry, alias tidak ada pencatatan. Selanjutnya ada amortisasi biaya. Di contoh soal, jumlah biaya penerbitan langsung adalah sebesar 530 juta. Penerbitan sukuk tetap dilakukan dengan masa 5 tahun. Adapun biaya yang dikeluarkan dalam penerbitan emisi akan diamortisasi setiap 3 bulan. Langsung ke pencatatannya, di bagian penerbit ada biaya emisi itu biaya dibayar di muka sebesar 26.500. Di mana ini tuh dari 530 juta tadi dikali 3 bulan per 60. 60 ini dari mana? Itu tuh total bulan dalam 5 tahun. Jadi hasilnya 26.500. Lalu di bagian investor ada biaya amortisasi itu investasi sukuk mudharabah sebesar 750.000. Di mana ini tuh didapatkan dari biaya transaksi dikali bulan amortisasi per total bulan masa sukuk yang tadi 3 per 60. Nah, biaya transaksinya tuh 15 kali 0,1%. 0,1% ini biaya transaksinya. Dan hasilnya 750.000. Selanjutnya ada pengakuan bagi hasil. Nah, di sini bagi hasil yang ditawarkan oleh PT Leonhard adalah sebesar 20% dengan estimasi pendapatan yaitu 280 miliar. Imbal bagi hasil ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan satelit tersebut dan dibagikan setiap 3 bulan. Langsung ke pencatatan akuntansinya. Di bagian penerbit ada beban imbal hasil sukuk utang imbal hasil sukuk sebesar 2,8 miliar. Ini tuh terdapat dari pendapatan dikali nisbah bagi hasil, di mana pendapatannya 280 miliar, bagi hasilnya 20% dikali 3 per 60 tadi. Totalnya 2,8 miliar. Lalu untuk investor, piutang imbal hasil tuh pendapatan bagi hasil sebesar 420 juta. Pendapatan bagi hasil ini didapatkan dari bagi hasil per tahun dikali persentase pembelian.
di mana bagi hasil per tahunnya 2,8 miliar tadi ada di penerbit dikali 15% sebesar 240 juta. Setelah pengakuan maka ada pembayaran bagi hasil. Penerbitan sukuk tetap dilakukan dengan masa 5 tahun. Ujrah atas sukuk tersebut adalah sebesar 2,8 miliar dan persentase pembelian sukuk adalah sebesar 15%. Pencatatan untuk pembayaran, di mana di penerbit ada utang imbal hasil sukuk tukas. Ini sama seperti pengakuan yang tadi 2,8 miliar. Dan untuk investornya kas tuh piutang imbal bagi hasil. Nah ini tuh 420 juta sama juga seperti pengakuan bagi hasil yang dihitung tadi. Lalu yang terakhir ada penyajian, di mana di sini tertulis dana investor akan disajikan sebagai dana syirka temporer bagi entitas syariah dan bagi entitas non-syariah sebagai liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain dan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas. Biaya transaksi penerbitan sukuk akan disajikan sebagai bagian aset sebagai beban tangguhan. Lalu ada pencatatan penyajian untuk penerbit. Ada aset, beban ditangguhkan, dan dana syirkah temporer sukuk mudharabah. Ini tuh masing-masing ada 503.500.000 dan 100 miliar. Lalu ada beban jasa lain tukas sebesar 500 juta. Untuk investornya no entry. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi sukuk ijarah. Di sini sukuk ijarah tuh sama seperti sukuk mudharabah saja sebenarnya untuk pencatatannya. Kayak ini pertama penerbitan sukuk. Ada kas tuh sukuk ijarah di penerbit dan ada investasi sukuk ijarah tukas di investor. Sebenarnya sama seperti mudharabah, cuman nama sukuknya diganti. Yang mudharabah, yang ijarah diganti jadi sukuk ijarah. Juga pengakuan dan pengakuan biaya, ada amortisasi biaya, pengakuan ujroh, dan pembayaran ujrohnya itu sama seperti pengakuan bagi hasil dan pembayaran bagi hasil di akuntansi sukuk mudharabah. Di sini penyajiannya akan disajikan sebagai liabilitas secara neto setelah dikurangi premium atau diskon dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Di penerbit ada liabilitas tuh sukuk ijarah dan di investor ada beban bagi hasil. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya dalam menjelaskan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.